Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات, jemaah salat Id yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 10 April 2024 Miladiah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di musalla atau di masjid ini untuk mengamalkan seruan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sebelumnya telah kita sempurnakan bilangan puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyempurnakan bilangan, melaksanakan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Allah perintahkan kita dan disunahkan oleh Rasulullah semenjak keluar dari rumah tadi sampai khatib naik mimbar, maka disunahkan kita untuk melakukan takbir masing-masing di antara kita. Dalam rangka untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam ayat ini, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dan supaya kita berterima kasih, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa wajib berbahagia hari ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim mengatakan orang-orang yang berpuasa itu, Rasul bersabda, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu Allah akan berikan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi. Bahagia yang pertama adalah ketika di hari fitri, di hari kembali berbuka, kembali kita makan. Bahkan wajib untuk tidak berpuasa di hari ini. Maka barang siapa yang berpuasa secara sengaja, maka dia berdosa, haram hukumnya. Karena ini adalah yaumul farh, hari berbahagia. Akan tetapi di satu sisi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita patut untuk bersedih. Kenapa? Karena para ulama salaf dahulu, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, kaifala tajri
limu'minin bi firaqi ramadhan dumu'a wa huwa la yadri hal baqiya min umrihi ilaihi rujua. Kaifa la tajri, bagaimana tidak mengalir air mata orang-orang yang berpuasa itu dengan dia meninggalkan bulan Ramadan, wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu hal baqiya min umrihi ilaihi ruju, apakah masih tersisa umurnya untuk kembali ke Ramadan yang berikutnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah nikmat Allah yang paling besar yang Allah telah karuniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Karena di bulan Ramadan Allah membukakan pintu-pintu langit. Atakum syahru Ramadan, kata Rasulullah. Datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum fihi siyamahu, Allah wajibkan di dalamnya atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan itu Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah ikat para syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Rasul mengatakan, ma'asyiral muslimin, raghima anfu 'abdin, merugi seorang hamba itu, merugi. Dakhala alaihi Ramadan, dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, summan salakha, kemudian dia berpisah lagi, berlalu Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang melampaui batas, hadirin, bagi orang-orang yang mungkin di Ramadan ini banyak melakukan dosa dan maksiat, Allah kembali memanggil mereka. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Maka Allah tidak mengatakan katakan kepada hamba-hambaku yang taat, tidak. Allah tidak mengatakan katakan kepada hamba-hambaku yang bertakwa, tidak. Namun Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini adalah informasi dari Allah. Hadhil ayatul karimatu yukhbirullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan dalam ayat ini berupa himbauan, da'watun minallah ila jami'il usati minal kafarah. Jadi ayat ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh pelaku maksiat dari orang-orang kafir. Karena orang kafir pelaku maksiat besar, kekufuran. Allah seru mereka, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai orang-orang kafir, kata Allah, kembalilah kepada Islam, masuklah kepada Islam. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, karena Allah itu mengampuni dosa semua. Kalau kalian mau bertobat, sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, hatta itu kesyirikan, kalau mau kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pengasih dan penyayangnya, dengan luasnya ampunan Allah, Allah senantiasa menerima tobat siapapun yang berbuat dosa kepada Allah dari hamba-hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha pengasih, yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis muttafaqun alaih menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan para tawanan. Di antara tawanan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada ibu-ibu, ada seorang wanita, dan wanita ini sibuk mencari anaknya, kemana gerangan bayinya. Kemudian setelah itu dia ketemu dengan bayinya, alangkah senangnya, alangkah bahagianya ibu ini, sampai-sampai sahabat waktu itu meneteskan air mata terharu, ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh ibu ini ketika ketemu dengan anak yang dia sudah lama terpisah dengan bayinya.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas setelah melihat keadaan sahabat yang seperti itu, Rasulullah bersabda kepada para sahabat waktu itu, aturauna anna hadhihi tarihatan walana finnar? Apakah mungkin menurut kalian kalau seandainya wanita yang telah menemukan anaknya ini, kemudian dia rangkul, dia susui anaknya ini, mungkinkah menurut kalian dia akan mencampakkan, melemparkan anaknya ke dalam api? Maka sahabat mengatakan, qalu la ya Rasulullah, fa innaha taqdiru alla tatrahahu, karena dia mampu untuk tidak melakukannya dan karena dia sayang kepada anaknya. Maka Rasul mengatakan, demi Allah, wallahi, demi Allah, innallaha arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih cinta kepada kalian, lebih sayang kepada hambanya daripada anak ini daripada ibu ini terhadap anaknya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu Allah maha pengasih, maha penyayang. Sayangnya Allah kepada kita tanpa batas. Maka untuk itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketakwaan kepada Allah. Karena inti dari puasa yang kita kerjakan lebih kurang 29 hari pada bulan Ramadan sebelumnya adalah sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas kalian, atas orang-orang sebelum kalian, yang tujuannya adalah supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa yang telah kita ketahui bersama adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan dia berupaya menjauhi seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bekal kita nanti menuju Allah, karena Allah juga mengingatkan kepada kita, fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Akhiran, yang terakhir, kami mengkhususkan sebuah nasihat kepada para wanita, kepada ibu-ibu, kepada para ummahat. Karena dalam khutbahnya Rasulullah pernah memberikan nasihat khusus kepada para wanita, para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara ibadah itu adalah hal-hal yang akan mendatangkan kecintaan Allah, yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena orang yang betul-betul beruntung itu kelak di akhirat. Kalau di dunia ini kesenangan, keberuntungan yang sementara. Namun orang yang beruntung itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah yang sebenarnya orang beruntung itu. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini kebanyakan adalah sesuatu yang melalaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka nasihat kami yang pertama, kerjakanlah salat, jangan pernah lalaikan salat. Karena Rasulullah memberikan kabar gembira kepada setiap para wanita dalam hadis yang sering kita dengar, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lain. Rasul bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila ada seorang wanita dia selalu jaga salat 5 waktunya, minimal salat wajib 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia minimal berpuasa yang Allah wajibkan, diantaranya puasa bulan suci Ramadan, wahasanat farjaha, kemudian dia menjaga aurat dan kemaluannya. Makanya Rasul sangat keras terhadap wanita yang tidak berpakaian syar'i, atau dengan istilah Rasul dalam hadis Sahih Muslim, wanita berpakaian tapi telanjang. Kata Rasulullah, sinfani min alin nar lam arahuma, ada 2 kelompok wanita kelak di hari kiamat sangat besar azabnya yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah. Sekeras itu azabnya ternyata. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar
yadribuna bihan nas. Ada sekelompok kaum yang pemimpinnya zalim, punya cambuk seperti ekor sapi yang dia pukul rakyatnya. Dia memerintah dengan tangan besi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang sangat menakutkan. Yang kedua ini adalah wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita, dia berpakaian. Nabi tidak mengatakan telanjang, tidak. Kasiyat. Wanisaun kasiyatun, wanita yang berpakaian namun pakaiannya tipis, ketat, ya sama saja dengan tidak berpakaian, namun intinya dia juga telanjang. Nauzubillahi min zalik. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita, jagalah aurat dan kemaluan kita. Jangan tampakkan aurat kita kepada yang bukan mahram kita atau yang bukan suami kita. Karena yang berhak menikmati aurat kita hanyalah suami kita. Ketika kita tampakkan aurat kita kepada suami kita, kita akan berpahala. Sebaliknya ketika aurat kita pertontonkan kepada yang bukan mahram kita, maka setiap mata yang melihatnya, yang melihat berdosa, dan kita juga mendapat dosa jariah menjadi penyebab laki-laki yang bukan mahram berdosa karena kita memakai pakaian yang tipis, yang ketat, yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah laki-laki. Maka jagalah aurat dan kemaluan. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan wanita ini dia mentaati suaminya dalam perkara yang baik, yang ma'ruf. Qila la yaumil qiyamah, dipanggil wanita ini pada hari kiamat, udkhulil jannata min ay abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau wahai wanita, kata Rasulullah, ke surga melalui pintu manapun, melalui pintu surga manapun yang engkau sukai. Ini luar biasa. Akan tetapi yang menyebabkan wanita kebanyakan memasuki neraka, Rasul mengingatkan, terkhusus kepada ibu-ibu nih ya. Uritun nara, diperlihatkan kepadaku neraka, kata Rasulullah. Fa idza aktsaru ahlian nisa, ternyata mayoritas penghuninya para wanita. Kemudian seorang sahabiah wanita di zaman Nabi bertanya, ayakfurna billah, apakah dia kafir kepada Allah wahai Rasulullah? La, tidak. Walakinna yakfurna bil ashir. Tidak, akan tetapi dia, wanita itu, dia kufur terhadap suaminya, ya. Dia tidak menganggap kebaikan suaminya. Satu kali suaminya salah, ribuan kebaikannya seolah-olah tidak pernah dilakukan oleh suaminya. Maka ibu-ibu sekalian, kalau menginginkan surganya Allah, taati suami. Karena Rasul juga mengingatkan kepada para wanita, sesungguhnya suami-suami kalian itu innahu naruki wa jannatuki. Suamimu itu adalah sebab surga dan nerakamu wahai para wanita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul juga bersumpah dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, walladzi nafsu biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha, tidak dianggap wanita itu menunaikan hak Tuhannya. Tidak dikatakan dia menunaikan kewajibannya kepada Allah, hatta tu'addiya haqqa zaujiha, sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka luar biasa dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadikanlah ibunda Khadijah yang pertama, istri pertama Rasul ya. Dia adalah istri yang cantik. Dia adalah istri yang berasal dari nasab ya, dari nasab yang tinggi. Kemudian dia adalah wanita saudagar, wanita kaya. Akan tetapi dia sangat tunduk patuh kepada suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Khadijata atat wa ma'aha ina'un fihi ta'amun aw syarabun. Sesungguhnya Khadijah itu selalu datang kepada engkau dan selalu menservis engkau wahai Rasulullah. Datang membawa ina, membawa bejana yang isinya adalah ta'am, makanan dan minuman yang selalu dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril mengatakan, wa idza atat ya balligh faqra 'alaiha minallahi salam wa minni, wa idza atat faqra 'alaiha assalama minallahi wa minni. Kalau seandainya Khadijah itu datang
wahai Muhammad, kata Jibril, faqra salama ala rabbiha, maka sampaikanlah salam, ya afwan, min rabbiha, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dariku, wa basyirha bi baitin minal jannah min qasabin, kemudian berilah gambar gembira Khadijah itu surga, satu rumah di surga yang terbuat dari istana, dari qasab, maknanya istana, la sakhaba fihi wala nasaba, yang mana di surga itu, di istana yang Allah siapkan buat Khadijah itu, la sakhaba fihi. Sakhaba itu artinya hadirin adalah teriakan, ya, dan juga tidak ada keletihan di dalamnya. Ketika mensyarah hadis ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwasanya kenapa Khadijah diberikan janji rumah yang tidak ada teriakan di dalamnya, rumah yang damai, rumah yang penuh dengan suasana yang adem, karena ternyata ketika di dunia Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya berteriak marah kepada suaminya. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kenapa dia juga memperoleh, ya, sesuatu yang tidak meletihkan? Karena ternyata Khadijah di dunia tidak pernah letih di dalam melayani suaminya, tidak pernah merasa letih karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah para sahabiah, wahai para ummahat sekalian, contoh kita dalam taat kepada suami kita, karena suami kita adalah sebab surganya kita. Kemudian juga yang terakhir, nasihat kami kepada para suami yang ada pada hari ini, maka jadikanlah Rasul contoh kita dalam berumah tangga. Karena Rasul mengatakan khiyarukum li ahlihim wa ana khiyarukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, aku adalah manusia yang terbaik buat diriku. Makanya Allah juga Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, dan bermuasyarahlah, pergaulilah, bermuamalahlah, berinteraksilah dengan mereka para istri itu dengan cara yang baik. Maka suami, ya, maka jangan berkata-kata yang kasar kepada istrinya. Maka kita, ya, perbaiki diri kita, jadilah suami yang betul-betul sebagai tonggak tempat bergantung istrinya setelah Allah Subhanahu wa taala. Karena para suami itu, Rasul mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu adalah qawwam, tempat berdiri, tempat bergantung para istrinya. Dan tugas terbesar suami selain memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ternyata tidak hanya itu saja. Maka tugas yang terbesarnya, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah bagaimana seorang suami bisa menjadi imam bagi istrinya, sebagai menjadi contoh teladan, sebagai sesuatu yang bisa memimpin, seseorang yang bisa membimbing istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, orang-orang yang beriman laki-laki, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi keluarga di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, termasuk istri dan anak. Maka itu tugas yang terbesar bagi seorang suami. Jangan sampai suami kelak di akhirat dia mau masuk surga ternyata terhenti. Kenapa? Karena dia melalaikan kewajibannya mengingatkan, mendidik, mengarahkan, mencontohkan kepada istrinya sesuatu yang bisa menjadi penyebab istrinya meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk apa? Untuk menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, laisal idu man labisal jadid. Id itu, hari raya itu bukanlah orang yang memakai pakaian yang baru, tidak. Walakinal ida man ta'atuhu tazid. Id yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menjadi hamba-hamba Allah yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Janganlah kita menjadi hamba Allah yang kenal kepada Allah, yang tahu kepada masjidnya Allah ketika di saat Ramadan saja. Maka jadilah hamba Allah sampai akhir hayat kita. Karena Allah mengatakan,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah sampai datang kepada kita al-yaqin. Kemudian perkara yang paling penting juga yang mesti selalu kita ingat adalah kita mendoakan saudara kita yang sekarang juga melaksanakan Id seperti kita, namun mereka kekurangan makanan. Terkadang untuk dimakan mereka tidak punya. Kemudian di samping itu mereka juga selalu dibombardir, selalu disakiti oleh musuh-musuh Allah dari kalangan Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan, minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk empati kita kepada saudara kita. Karena seorang muslim itu tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan sempurna imannya sampai kita bisa merasakan kepedihan apa yang mereka rasakan. Ketika kita memakan makanan yang sedap hari ini, maka kita bayangkan berapa banyak orang-orang di Gaza, di Palestina yang tidak memiliki apapun untuk mereka makan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kalau kita tidak mampu untuk membantu mereka secara finansial, minimal jangan kita lupakan, kita selipkan doa-doa terbaik untuk mereka supaya mereka Allah kuatkan, Allah sabarkan dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini jangan lupa juga kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awati ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lahu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya qawiyal matin, Allahumma ya syadidal iqab, Allahumma qtul man qatalal muslimin, Allahumma lik man ahlakal muslimin ya Allah ya qawiyal matin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, fi Gaza ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum ya Allah nasran jamila. Allahumma taqabbal syuhada'ahum ya Allah. Allahumma hfadh nisa'ahum wa auladahum wa atfalahum ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.